cerita Gada Membaca, termasuk apa sih yang memotivasi kami tergerak dan bergerak. Sebenarnya sering kali juga orang menyampaikan bahwa banyak penelitian yang menyatakan bahwa minat baca rendah, akses bahan bacaan susah, daya beli, ya begitulah. Itu kan riuh perdebatan itu di ruang-ruang terbuka bahkan tertutup gitu kan. Lantas kemudian apakah kita akan terus berdebat soal itu? Tentu saja bagi kami yang merasakan bahwa hidup di kampung susah tentunya mencari bahan bacaan dan persoalan lainnya, akhirnya harus menghadirkan mau tidak mau akses itu dekat dan ada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk juga untuk menjawab apakah betul setelah akses dekat dengan masyarakat, masyarakat itu tidak mau untuk datang, tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk sharing, tidak mau untuk saling menguatkan. Ternyata itu semua dimentahkan. Semua saya pikir punya kontribusi melakukan kesalahan. Dan keteladanan juga penting di semua tingkatan. Saya pikir kalau bicara regulasi untuk memajukan perpustakaan baik di sekolah formal, termasuk juga yang didorong di desa-desa, saya pikir semua orang harus punya komitmen itu, melakukan itu semua, sehingga itu ada di tengah-tengah masyarakat. Dan masing-masing kita harus punya peran aktif untuk melakukan gerakan literasi ini, tentu saja dengan kemampuan masing-masing. Dan negara harus hadir. Ya alhamdulillah sih, kami ini banyak support dari Perpustakaan Nasional, pojok baca digital, bahan bacaan bermutu, motor perpustakaan keliling, akhirnya disupport. Tapi memang juga harus, apapun itu fasilitas yang ada harus berbasis kebutuhan, dan masyarakat memang bisa mengaksesnya dengan mudah. Ya, jadi kalau dari saya pribadi yang saya rasakan itu ketika di sekolah aja, misalnya dulu zaman-zaman sekolah ya perpustakaan tuh sepi, terus juga buku-bukunya terbatas ya, gitu. Jadi kayak cuma ada buku-buku pelajaran aja gitu. Padahal ternyata seiring berjalannya waktu, gitu ya, saya juga melihat gitu ya perpustakaan di luar sekolah ya. Terutama di sini salah satunya, ternyata perpustakaan tuh tidak selalu seperti itu gitu. Tapi gimana caranya supaya perpustakaan itu banyak kegiatannya gitu ya, banyak kegiatannya, kemudian variasi bukunya juga beragam, misalnya nggak cuma pelajar aja, karya-karya sastra, novel, komik juga bagi saya itu, menurut saya itu bukan sesuatu yang perlu ditinggalkan gitu ya. Iya, kalau di sini juga pengunjungnya paling banyak kan dari anak-anak ya. Jadi memang yang diminati itu mulai dari buku anak-anak, kemudian juga komik dan novel sih. Ini yang menarik. Jadi kita ini kan punya rumus kalau orang yang senang mancing itu ingin dapat ikan. Nah di sini rumusnya bagaimana membuat beragam kegiatan, kita sedang meramu racikan agar ikan itu banyak nyamber ke sini gitu kan. Maksud saya stakeholder itu tentu saja itu kan tidak bisa dibuat-buat. Dan yang paling menarik ini nyaris kita ini minta bantuan itu tidak pakai proposal secara khusus. Bahkan untuk membangun ini 3 lantai ceritanya nih. Ini daftar donatur pun kita tulis. Nanti bisa lihat. Ya. Jadi ada yang ngasih ini kan pakai ini ya. Kayu kelapa. Siapapun itu boleh berkontribusi. Ada yang ngasih makanan segala macam gitu kan. Ya. Termasuk juga akhirnya kan stakeholder terketuk. Ya udah akhirnya berbondong-bondong dan memang kolaborasi, sinergitas, saling wawangi, gitu kan, untuk memajukan masyarakat ini harus dilakukan secara kolektif. Ini kan tadinya merantau di Bandung. Tapi udah bergerak di literasi ini sejak Kisti 1 tahun di Arjasari, di Soreang, kemudian di sini. Ya mungkin kecil-kecilan memindahkan aset dari sana ke sini, gitu kan. Tapi memang tidak begitu mudah, sehingga saya ini cerita, mohon maaf. Tantangannya saya juga punya kendaraan keluarga dan atas nama keluarga itu kan ya
dan mobilnya baru, Ya. itu saya jual Oh. Sebagai modal. untuk Paling melunasi tanah. Nah, tapi ya saya terima kasih juga sama keluarga yang akhirnya juga mendukung gitu kan. Kalau nggak mendukung kan bisa jadi berantem. Iya. Nah, yang menarik sebelum ini dibuka, saya dengan istri dengan 2 orang anak ini ditutup, ini udah selesai, ya belum sempurna banget. Saya bilang bahwa tanah ini, bangunan ini tidak masuk ranah waris. Ini kita niatkan menjadi hak publik. Jadi memang mungkin karena sejak kecil sudah melihat Bapak gitu ya. Awalnya ya belum ngerti ya itu Pak Agus tuh ngapain gitu ya. Sampai mau Capek-capek ngurus. Iya. Bahkan dulu zaman di Soreang juga itu taman bacanya kalah gitu ya. Rumah aja kalah sama taman bacanya gitu. Kalau di taman baca tuh TV-nya yang layar lebar, ada AC-nya juga, pokoknya fasilitasnya lengkap lah gitu. Sementara di rumah nggak ada gitu. Jadi dulu sih sempet ya bertanya-tanya gitu, apa gitu, ini tuh arahnya kemana gitu. Dan baru terjawab sih setelah menjelang dewasa ya, setelah menjelang kuliah baru paham, oh ini ya gerakannya, tujuannya ini. Jadi ketika Pak Agus melakukan hal-hal tadi, misalnya kayak menjual aset-aset pribadinya, ya udah, nggak apa-apa. Ya toh itu juga kan untuk kebermanfaatan di masyarakat sekitar ya, gitu. Saya merasakan semangat kegairahan untuk bergerak menebar manfaat itu karena zaman-zaman dulu kan zaman-zaman suka demo, tapi juga bagaimana membela masyarakat sehingga suara-suara itu harus disuarakan oleh mahasiswa. Saya pikir itu sangat memotivasi kita untuk terus bergerak. Bahkan kepada anggota, kepada relawan, saya selalu bilang harus aktif, belajar berorganisasi, agar nanti pas di kehidupan kenyataan di lingkungan Anda sudah paham. Dan rata-rata pengurus kami di sini aktivis-aktivis kampus. Tidak sedikit teman-teman alumni atau yang sejaman gitu kan, itu mendukung secara nyata. Apalagi pada saat awal-awal. Ada yang berdonasi, pokoknya lah jangan doa terus dong, transfer saya bilang. Ya mereka datang pun udah syukur, apalagi kalau sampai memberikan dukungan secara nyata. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa dukungan itu juga jangan khawatir, karena kita ini setiap dukungan itu sudah diinput pada sistem informasi manajemen. Jadi di sini kita menggunakan sistem itu. Jadi peningkatan layanan berapa buku, kegiatan pelibatan masyarakatnya apa saja, siapa sasaran masyarakatnya yang disasar, advokasinya ke siapapun itu, apakah dia jadi narasumber, itu masuk juga dukungan, ngasih buku, ngasih dana, bahkan sekarang ada juga yang ngasih setiap bulan untuk bayar listrik. Malah jauh itu dari Garut itu. Terima kasih nih. Ini akhirnya gerakan masa lalu yang kita lagi kuliah nyambung sekarang, teman-teman udah banyak yang sukses di berbagai sektor. Ya sangat membantu dan mempermudah gerakan ini. Jadi direkomendasikan ke sini, masuk ke sini. Tapi tetap kita punya sistem, kita juga bisa lihat seperti apa kinerjanya Gada Membaca, karena kita sudah pakai Key Performance Indicator dari sistem yang dibuat oleh Perpusnas. Sehingga itu juga portofolio kita jadi kelihatan, oh seperti apa. Di sana kan bisa terlihat antara strategi dan pendekatan yang kita lakukan, oh mungkin juga keren ini. Jadi bukan kata kita, tapi sistem dan data yang bicara. Kalau di sini kami sudah menggunakan aplikasi Slims, jadi itu untuk penginputan daftar hadir anggota, kemudian juga itu untuk pengaturan sistem pinjam meminjam buku, di situ juga sudah ada lengkap di Slims, dan juga keanggotaan gitu. Jadi anggota juga sudah dibuatkan kartu khusus anggotanya di situ. Kemudian juga dari Perpusnas juga sudah ada, tadi sudah disebutkan sistem informasi manajemen dari Perpusnas, di mana kita bisa menginput segala macam kegiatan yang kita laksanakan di sini, kemudian juga entah itu dari segi pelibatan masyarakatnya maupun dari segi donasi yang kita dapatkan gitu. Itu diinput di sana.
Kemudian untuk fasilitas juga di sini sudah ada pojok baca digital juga. Ini juga dari Perpusnas, ada TV, smart TV, kemudian ada 4 tablet. Ya, dari Perpusnas semua. 5 tablet. Dan 5 tablet dan ada 4 komputer ya di sini. Dan juga ada titik baca. Yang terbaru ini ada titik baca. Motor. Iya, titik baca. Jadi dimanapun masyarakat, walaupun misalnya lagi di rumah, tapi masyarakat bisa mengakses titik baca ini gitu. Jadi mereka bisa baca e-book gitu. Ini kalau ngelihat data, sebenarnya memang saya sejak awal buku nggak balik itu nggak soal sebenarnya. Yang penting dibaca daripada buku numpuk kelihatan pajangan itu nggak dibaca. Tapi kalau pakai sistem itu kan meminimalisir persoalan itu. Karena memang jadi anggota di sini kadang orang itu diajak dulu ngobrol, ditanya siap nggak komitmennya. Jadi ada beberapa prasyarat dasar. Jadi kalaupun orang datang ke sini tiba-tiba nggak siap mengikuti aturan yang di sini, nggak jadi soal dia hanya ikut baca pun. Jadi dia harus berkomitmen mengembalikan buku tepat waktu. Karena buku yang dipinjam itu 7 hari. 7 hari? Iya, 1 minggu. Tapi kalau dia perpanjang kan tinggal WA saja, Mas diperpanjang. Sebenarnya di sini sangat longgar dan tidak ada denda dan itu gratis. Data ada? Oh ada. Nah, sedikit. Dan kalau dari jumlah buku itu ada 7.700-an eksemplar. Ini buku yang sedang dipinjam itu sekitar 600-an. Dan bisa kelihatan gitu kalau, dan yang menarik kadang udah ada yang setahun setengah tiba-tiba datang. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin juga ngelihat perkembangan di Gada Membaca, dan saya mungkin juga teringat terhadap janjinya dan dia harus mengembalikan buku. Dan saya bilang gini, buku ini banyak yang mewakafkan, buku ini kebanyakannya sumbangan. Jadi kalau Anda sedang mengembalikan buku, kemudian Anda disiplin, itu juga kebaikan untuk Anda, bukan kebaikan untuk kami. Dan saya katakan bahwa seperti halnya Anda meminjam uang dari saya. Kalau Anda kemudian tidak ngembaliin, ya resikonya ada di Anda. Jangan menyusahkan Anda nanti setelah hidup, saya bilang. Karena masing-masing kita akan meninggal. Bukan karena nakut-nakutin, karena memang orang harus diajarin dari sesuatu yang tidak teratur dengan sistem yang ada, itu harus ngikuti sistem yang ada. Kita kan di zamannya era digital, sebenarnya itu kan ruang untuk memperlihatkan apa yang kita lakukan. Masyarakat awam pun pas jajan bakso memperlihatkan gitu kan. Bakso itu kan di selfie dulu segala macam. Nah kita kan sedang bagaimana memperlihatkan gerakan yang kita bangun. Makanya saya tidak, di WA saya itu snapnya itu jarang sekali saya menampilkan soal pribadi. Kecuali sedang olahraga atau ada momen yang sangat penting. Selebihnya status WA saya itu kegiatan sini. Ada anggota datang ke sini dan memang variasi gitu kan. Dan ternyata dari hal-hal sederhana itu ada orang ngasih buku, ngirim buku. Ada orang pokoknya ngasih dukungan lah ya luar biasa. Bayar listrik gitu. Ya bayar listrik. Kemudian karena memang orang juga bisa melihat, atau bahkan orang bagus lagi apa di Gada Membaca, saya langsung bisa tiba-tiba saya hampir setiap harinya itu bercengkrama dengan Gada Membaca, bercengkrama dengan buku dan anggota. Jadi pada saat orang bertanya, ya saya juga memperkuat citra dirinya, nge-brandingnya itu gitu kan. Nah, kemudian media merespon, teman-teman anak-anak di sini relawan juga memang sudah belajar bagaimana membuat rilis sederhana sehingga kegiatan itu ada yang di-share di medsos kita, ada juga yang kemudian kita kirim dulu ke media-media lokal gitu kan, media lokal. Nah, proaktif. Nah, kemudian akhirnya terus media terima kasih sama semua media. Mereka akhirnya mewartakan, menyampaikan Gada Membaca terus berkegiatan. Bahkan Kompas di 2020, Mbak Esther wawancara, kemudian, dan itu kita baru niat bahwa kita akan melakukan pembangunan. Dan panitianya itu bukan orang-orang tokoh-tokoh keren. Ini anak-anak ini semua
ada yang SMP, SMA, ada mahasiswa, itu panitianya hanya ada dalam grup WA. Tapi saya pun kok mereka yakin gitu, dan saya punya keyakinan, dan tapi semua donatur dari manapun termasuk ini rancangan bangunan, perkembangan step by stepnya seperti apa, saya share aja gitu kan. Dan di awal-awal agak lumayan juga kita menggunakan alat berat ini meratakannya. Wah, pakai alat berat tuh. Wah, ini serius. Sengaja saya juga dalam tanda petik sangat memperlihatkan seperti apa gerakan itu dibangun, keseriusannya, sehingga orang juga bisa makin yakin bahwa membangun sebuah peradaban lewat perpustakaan juga sesuatu yang kemudian harus dikerjakan secara sungguh-sungguh, agar memang semua orang tertarik, semua orang memberi dukungan secara nyata. Hobi-hobi amat tidak, tapi dulu kan kalau kita diskusi untuk membedakan satu orang dengan orang lain itu kan kekuatannya, bahwa seberapa kuat kita membaca itu kan yang kemudian memotivasi gitu kan. Ya, buku-buku pemikiran-pemikiran itu kan iya, pokoknya walaupun jurusan kita bukan politik kan kita melahap buku-buku itu. Saya dulu memang konsultan untuk program transformasi perpustakaan. Dulu saya di Perpusseru, Coca-Cola Foundation. Saya di sana, saya mengelola taman baca di Soreang, kemudian saya jadi fasilitator. Saya juga sempat di bidang advokasi dan partnership, jadi banyak hubungannya dengan lintas KL, Kementerian Lingkungan di Jakarta. Dulu saya di Jakarta, kemudian setelah ini jadi programnya Perpusnas, itu ada namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Saya sempat juga bergabung menjadi konsultan, itu sampai menjelang ini dibangun ya 2021-an ya. 2000. Nah, itu di Jakarta bolak-balik. Tapi sambil begitu saya ngelapak buku, berkegiatan. Jadi kalau Sabtu Minggu itu pasti saya berkegiatannya itu seneng kalau udah berbaur dengan masyarakat itu kan. Nah, kemudian sekarang apa ya? Kita coba rintis-rintis usaha, ada warung nasi, termasuk juga sih masih suka ada yang ngundang untuk cerita, memotivasi, pengalaman segala macam. Terima kasih juga sama istri saya yang juga membantu menopang, karena dia juga kerja seorang PNS. Jadi akhirnya subsidi silang. Relawan sini gitu ya, yang melanjutkan kuliah itu mungkin ada 15 lebih. Sekarang udah nambah ya. Ya, sekarang udah bertambah lagi, jadi mungkin sudah menginjak angka 30 lebih orang gitu yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, dan itu pun tidak hanya di daerah Ciamis saja, tapi ada juga yang di luar itu, ada yang di Tasik, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta juga. Jogja. Itu jadi Jogja juga ya, jadi bermacam-macam. Biasanya kalau anak-anak sekolah, ya kalau anak-anak sekolah sih weekdays juga suka ada ya, ada kunjungan gitu. Itu didominasi sama anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA. Kemudian kalau mahasiswanya lebih ke ketika hari libur gitu, hari libur. Atau ketika liburan semester gitu, mereka lagi ada di sini gitu. Jadi sesuai. Kita ada program wisata baca. Ya, jadi sekolah-sekolah mau mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA yang mau berkunjung ke sini bisa dijadwalkan ya. Jadi didampingi oleh guru-gurunya juga ke sini. Untuk melihat ramenya itu kapan? Itu di Kampung Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan kita ngadain kegiatan penuh, sosial, lomba, pokoknya apapun itu. Bulan Ramadan itu di angka kunjungan itu bisa mendekati angka 2.000 orang. Dan di sini ada pojok ini nih, mainan untuk anak-anak. Sehingga, dan yang menarik, ini nyaris anak-anak yang udah kesini karena penguatannya komitmen. Jadi setelah pulang itu nggak acak-acakan, walaupun ada 1-2 itu wajar lah. Tapi mereka itu udah sangat, saya bagaimana kita seperti menata kesemrautan di jalan raya, ini sebenarnya kan harus semua tergerak dan berkomitmen. Soal ketertiban seperti itu, mereka merapikan. Era digital ini bukan berarti kita harus meninggalkan itu gitu ya. Tapi gimana caranya supaya kita membuat gitu ya, membangun ekosistem ekosistem perpustakaan yang berbasis teknologi juga gitu. Nah,
Jadi bagi kami di sini prinsipnya bagaimana kita bisa menyediakan gitu ya layanan-layanan yang memang disenangi gitu ya oleh anak-anak khususnya gitu. Dan juga tidak hanya edukasi terhadap anak-anak saja gitu ya, bagaimana penggunaan gadget ya. Oh, ternyata di gadget juga kita bisa menonton masih banyak kok film-film edukatif, permainan-permainan edukatif. Nah, tidak hanya ke anak-anaknya saja, tapi juga kita juga memberikan penguatan kepada pihak orang tua dan gurunya juga gitu. Jadi di sana pendampingannya lebih luas lagi. Terima kasih kepada perguruan tinggi yang terus mendukung gerakan literasi sehingga ekosistem tadi yang disampaikan itu makin kuat dan semua orang akhirnya lembaga punya peran gitu kan. Kalau perguruan tinggi terkait dengan tridharma perguruan tingginya dan di sana ada pengabdian kepada masyarakat. Dan saya mohon maaf menyebutkan institusi perguruan tinggi yang support terus itu adalah Universitas Padjadjaran. Nah, yang lainnya pun sudah support termasuk UPI Kampus Tasikmalaya untuk terkait dengan pemberdayaan budidaya ikan nila. Nah, yang sudah memberikan dukungan, saya pikir memang sudah selayaknya kita hadir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Siapapun kita, kerja dimanapun itu, di dinas apapun, endingnya itu ada dampak nggak di masyarakat. Pastikan itu terjadi. Kalau belum, mari kita bergerak secara bersama-sama. Awalnya anak-anak saya juga kan sekolah di sini, sekitar sini. Terus saya melihat ada taman bacaan yang awalnya saya lihat itu ini ada di Gerasi Pak Agus. Nah, ya, dan Pak Agus kan tadi dikatakan ada program yang Bukalapak setiap hari Ahad di taman. Nah, di situ saya dorong anak-anak saya dan juga saya juga ikut gitu, bukan hanya nyuruh-nyuruh aja, tapi kita juga ikut bareng-bareng ke sana dan kita ikut baca di sana gitu. Dan alhamdulillah sampai sini dan anak-anak beranjak dewasa mereka juga terus tertarik gitu sampai jadi ya dengan sendirinya mereka senang aja gitu. Lah itu di keluarga sama suami gitu pernah dan kita berlangganan gitu. Kalau saya sih pengalaman pribadi gitu ya, kita suka berlangganan majalah gitu buat kita baca doang berdua. Kesininya kita berlangganan karena punya anak, berlangganan majalah anak. Selanjutnya kalau beliau ada acara di luar atau apa, kita emang oleh-olehnya itu ya buku gitu. Nah, dari situ mungkin anak-anak lahirlah terbiasa minatnya, mungkin dari situ. Ya, pertama-tama itu sukanya KKPK ya, karena ya sama majalah Bobo gitu. Karena dulu kan kalau akses bacaannya selain di rumah, di sekolah juga ada gitu. Ada ya sekolah? Iya. Saya itu lebih sukanya yang fiksi gitu, kayak fantasi yang gitu. Seperti novel gitu ya? Ya, novel. Kalau sekarang sukanya novel ya. Saya kenalnya dari sebelum, dulu kan masih di perpustakaan sekolah yang namanya Pustaka Hasanah, itu juga baru saat Pak Agus pertama kesini. Dan saat Gada itu yang masih Bukalapak, kebetulan waktu itu saya masih SD. Alhamdulillah saya juga kan dapat beasiswa literasi di sini ya. Itu setelah nyari kemana-mana itu? ya setelah yang lain-lain. ya awalnya kan daftar beasiswa pemerintah dan lainnya, karena tidak lolos ya, tidak ada yang lolos, mencoba berbicara dengan Pak Agus dan akhirnya dikasih jalan dari Allah dan ditunjukkan bahwa di sini ada beasiswa literasi dengan ya harus aktif di kegiatan Gada dan lainnya.